Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kehadiratnya atas karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita malam hari ini, nikmat iman dan Islam, kemudian juga nikmat kesempatan dan kesehatan yang alhamdulillah bisa kita isi dengan ta'lim, mengkaji ilmu-ilmu agama, mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, yang insya Allah dengannya akan meningkat iman kita, meningkat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dan bersama Sarif telah hadir narasumber kita, Kiai Haji DRS Abdul Hamid Hasbullah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Mukti Sari Jember. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah fis sihah wal afiyah. Walaupun agak lama tidak ketemu dengan para pemirsa, tapi alhamdulillah hatinya nyambung. Mudah-mudahan dengan bersambungnya bainana di antara kita disambungkan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjadi rombongan beliau, berada di bawah bendera beliau. Dan yang paling kita harapkan mudah-mudahan masuk dalam sepertiga umat Rasul yang masuk surga tanpa hisab. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, mohon maaf mungkin kalau agak sedikit terlambat ya, beliau masih harus mengisi pengajian di tempat lain ya. Nah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan meskipun terlambat, tapi mudah-mudahan dibarengin rahmat Allah dan hidayah Allah sehingga manfaatnya jauh lebih banyak bagi kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah topik kita malam hari ini adalah bagaimana membangun umat ini menjadi umat yang terbaik ya. Salah satu diantaranya tidak terlalu berat sebenarnya, meninggalkan hal-hal yang tidak perlu katanya. Seperti apa? Penjelasan lebih lengkapnya kita simak dari narasumber kita. Insya Allah seperti biasa pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di jalur telepon di 085 104 414121 atau bisa SMS di 081334 042 844 seperti tertera di layar televisi Anda. Baik, kita simak penjelasan dan kajian terlebih dahulu dari narasumber kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa karrim wa syarrif ala hadzal nabiyil karim az-za'imil 'azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa atba'i wa ansari wa sallim tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur, bertahmid, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin bisa meneruskan kajian daripada hadis Al-Arba'in. Walaupun maaf saya tidak membawa kitabnya, tapi insyaallah kalau tidak salah kemarin bicara bab syubhat. Sekarang berbicara sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis hasan. Dan itu dinukil oleh Imam An-Nawawi menjadi 40 hadis yang dikenal dengan Arba'in An-Nawawiyah. Punya hadis itu begini, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni ialah termasuk dari kebagusan, kesempurnaan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, tidak ada faedahnya. Tentunya manfaat yang punya kandungan nilai ukhrawiyah maupun dunyawiyah. Hadis ini sederhana, tapi ini menjadi bagian sampai mengatakan nisfuddin berada di sini.
Ini salah satu daripada kemukjizatan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul ketika Nabi mengatakan uti tu bijawamin, kan aku diberi sebuah ungkapan kata walaupun ringkas tapi isinya dalam. Termasuk hadis ini. Tarkuhu ma la ya'nihi, ini apa maksudnya? Meninggalkan sesuatu yang tidak ma la yahimmuhu. Dan maaf kalau boleh saya memberikan sebuah kesimpulan awal. Letak mundurnya umat Islam berada pada tataran kenapa umat Islam banyak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Dan ini senyawa dengan ayat Al-Quranul Karim di surah Al-Mu'minun. Ada surah namanya Al-Mu'minun. Kalau tidak keliru apa surah ke-23. Mudah-mudahan ini tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Orang beriman yang keuntungan pertama disebabkan sifat salatnya khusyuk, fi khashi'un. Yang kedua, anil laghi mu'ridun, mereka berpaling dari situ. Al-lagh itu pembicaraan atau perbuatan yang tidak berguna. Jadi menjauhi hal-hal, perbuatan, ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kemudian lijazaki wal zakat Alladzina lizakati fa'il. Ini apa? Bagaimana? Lizakati fa'il. Wa ala amwalihim lizakati fa'ilun, dan dia menunaikan zakat. Maaf. Kemudian wa ala furujihim hafizun, menjaga kemaluannya kecuali illa ala azwajim wa malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri dan budak-budak yang dimilikinya di zaman dahulu, dan itu tidak tercela. Fanibtagha wara dzalik, orang yang menginginkan di belakang itu tidak pada istrinya dan pada budaknya, maka wa ulaika humul adun, mereka adalah orang yang melampaui batas, melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan wa ala walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, menjaga amanat dan janji-janji kepada Allah. Kemudian walladzina ala salawatihim yuhafizun, mereka itu adalah orang yang pewaris firdaus. Kalau gitu, ulaika humul warithun alladzina fil firdaus khalidun. Maaf, ini insyaallah 10 ayat. 10 ayat yang Nabi pernah mengatakan dari Umar bahwa unzila alayya khamsu ayatin asyru ayatin, diturunkan kepadaku ada 10 ayat, faman aqamahunna dakhalal jannah, barang siapa yang menegakkan 10 itu artinya maka akan masuk surga. Kemudian beliau membaca surah yang kami baca. Maaf, saya ini Mas Syarif yang agak hafal, mudah-mudahan ya maaf ya. Nah, ternyata di antara itu kalau dijelaskan sifat orang yang beruntung, orang mukmin kan. Kalau diringkas dari 10 ayat ada 7 sifat kan. Pertama, dia harus orang beriman, mukminun, kudratus iman. Yang kedua, salat khusyuk. Baru yang ketiga, sebelum zakat adalah apa? Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Ada pada sifat yang ketiga. Kemudian menjaga kemaluannya, kemudian janji-janjinya ditunaikan, kemudian Allahu Akbar, kemudian salat dijaga, istiqomah, maksudnya ada 7 semua. Nah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa ini dimuliakan Allah, senyawa dengan itu. Artinya apa? Bahwa meninggalkan sesuatu yang tidak berguna itu sesuatu yang menjadi ciri khas orang yang beriman. Nah, tentunya untuk tahu mana yang manfaat, mana tidak, kita harus paham coupling apa yang harus kita lakukan. Apa yang dibutuhkan manusia kan 2. Ada yang berkaitan dengan kebutuhan akhirat dan kebutuhan dunia. Ada yang berkaitan dengan al-ma'ad, ada dengan al-ma'ash. Kalau dengan al-ma'ash, kehidupan dunia, walaupun ini kemudian dunia pun tidak lepas dari konteks akhirat. Jangan kemudian terpisah. Kalau yang al-ma'ash itu ada yang berkaitan dengan dengan urusan masalah makanan. Bagaimana kita jauh dari lapar. Urusan kesegaran, jauh daripada haus. Urusan nutup aurat,
Itu yang dikenakan dengan daruriyah, kebutuhan pokok atau primer. Itu faidah kan, itu yang paling. Baru haji ya, sekunder. Nah, di luar itu sudah tahsiniyah ini sudah tidak berfaedah. Itu masuk dalam konteks sudah berlebih-lebihan, dan itu tidak oleh Ibnu Hajar dalam sebuah kitabnya Al-Fathul Mubin, itu termasuk bagian yang tidak faedah. Nah, baik, yang berkaitan dengan akhirat, lil ma'ad, Islam, iman, ihsan. Nah, bagaimana kedua kebutuhan itu dilaksanakan secara maksimal, sehingga hal-hal yang tidak bermanfaat apa namanya jauh dari ini. Ada seorang seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apa isinya suhuf Ibrahim?" Beliau mengatakan, di dalam suhuf Ibrahim itu banyak amsal, banyak teladan-teladan, bercontoh yang antara lain ada dawuh, "Man 'adda", barang siapa yang membilang kalamahu min amali, yang membilang bahwa pembicaraannya itu bagian dari amal, dia akan qalla kalamu, akan sedikit omongannya kecuali yang berguna. Sehingga banyak para ulama mengartikan ma la ya'nihi, termasuk adalah omongan yang tidak ada gunanya. Kalau tidak perlu, jangan. Sampai ada sebuah hadis, bagi orang mukmin kullu kalami ibni Adam alaih, setiap omongan Adam itu berbahaya buat yang bersama. Illa walahu, kecuali yang tidak berbahaya, al-amru bil ma'ruf wan nahyil munkar wa dzikrullah, dan zikir kepada Allah. Nah, bagaimana ruang-ruang ini tidak terisi? Sehingga catatan buku kita ini bermanfaat betul, bermutu, menjadi orang mukmin hakiki dulu. Sebab apa yang kita bicarakan itu ada urusannya besok. Ada urusannya besok. Lafal-lafal apa yang muncul dari, makanya orang terdahulu itu dulu mau bicara mikir. Ada seorang seorang sufi yang namanya, kalau tidak, Hasan bin Sinan. Dia pernah lewat di sebuah ghurfah. Ghurfah itu kotak, kamar. Hanya mengatakan, "Mata buniyat hadzal ghurfah?" Kapan dibangun kotaan ini, kamar ini? Kemudian dia menyesal, kenapa kok aku ngomong kayak fa'aqbal ala nafsi? Dia kemudian mencacat, mengkritik dirinya. Kenapa awakku kok ngomong iki? Apa gunanya? Sehingga dia mengatakan pada dirinya, ya nafsi, wahai diriku, kenapa kok bertanya tentang ini? Kalau begini, hei diriku, aku akan tindak kamu dengan membalas, dengan memberi bayaran, dengan mengganti dengan puasa setahun. Coba. Hanya begitu, fasama, saking hati-hatinya. Nah, dan kalau kita lihat ternyata memang hal-hal yang muncul dari manusia ini yang mempunyai risiko besar memang dari omongan, terutama ini lisan. Ketika Nabi ditanya yang paling banyak manusia masuk neraka sebab apa? Beliau mengatakan al-famu wal farj, mulut atas dan mulut bawah. Ini yang paling bahaya. Oleh karena itu banyak sebagian ulama yang banyak mengarah tarkuhu ma la yani berkaitan dengan masalah pembicaraan. Tapi lebih luas oleh Ibnu Hajar, pembicaraan apapun saja, perbuatan termasuk di dalamnya. Makanya hadis ini termasuk hadis yang komprehensif sekali. Mudah-mudahan hadis yang baru kita baca untuk menuju kemukminan yang hakiki dan yang beruntung, mudah-mudahan hidup ini terisi dengan yang bermanfaat, terisi dengan sesuatu yang bernilai, sehingga nilai ini bisa kita haturkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi mukmin yang yang dihargai oleh Allah, menjadi penghuni surga Allah, menjadi orang yang tidak menyesal karena hidupnya berisi dengan yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itu hadis tentang bagaimana kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW meninggalkan amal-amal, apalagi pembicaraan-pembicaraan yang memang tidak perlu ya, tidak perlu. Bahkan kan kalau kita Rasulullah mengatakan kalau engkau tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik maka diam saja. Ya, auliyasmut katanya.
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Itu salah satu di antara untuk menyemangati kita. Tapi Ustaz, di dalam kenyataan hidup kita memang suka berbicara ya, bahkan adu debat atau kadang-kadang ngobrol yang tidak ada gunanya sampai semalam suntuk kuat. Tapi kalau untuk mendengarkan pengajian kadang-kadang 15 menit sudah ngantuk, Ustaz. Ini apa sebenarnya daya tariknya? Kenapa kalau pengajian susah, kalau hal-hal yang mungkin tidak berguna justru sangat menarik untuk dilakukan? Termasuk mungkin itu tergantung sinyal, Mas Arif. Iya. Jadi sinyalnya, kalau sinyal ukhrawi yang menggerakkan akal malaikatnya jadi fa'alhamaha, yang at-taqwaha bukan fujuraha. Oh, itu nangkap. Kadang ngaji nangkap. Kenapa? Karena sinyalnya memang sinyal putih. Iya. Tapi kalau fujur, setan, urusan kedurhakaan yang nangkap, ya itu yang tadi. Semalam apalagi ngerasani orang tambah jadi itu, tambah jadi. Seru. Ya, padahal Masya Allah ya, ternyata banyak orang dijerumuskan ke neraka gara-gara persoalan mulut. Kata Imam Ghazali mengatakan bahwa mulut ini ukurannya kecil, hanya beberapa senti, tapi bahayanya besar. Dari mulut orang bisa tengkar, dari mulut bisa fitnah, dari mulut, sehingga orang terdahulu sering banyak berbungkam saja. Dengan zikir kepada Allah, baca Al-Quran, makanya la khaira min najwahum illa man amar bisaqatin aw amrin ma'ruf apa itu, tidak ada bisikan-bisikan mereka yang kecuali yang baik, adalah tidak ada kebaikan dari bisikan kecuali apa? Amar ma'ruf dari mungkar, islahin bainan nas, memperbaiki manusia, kemudian zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu kan ada bacaan Quran, ya baca shalawat, istighfar, ya. Ya, jadi kalau kata Masjid mengatakan kenapa? Ya karena mungkin karena sinyal itu tadi. Lingkungannya dan arus sekaligus juga sarananya. Ini cukup dahsyat di akhir zaman yang kita ini, apalagi zaman informasi. Apapun orang sekarang boleh melihat, boleh membaca. Cukup tinggal picet Google macam-macam. Medianya juga dahsyat sekali. Sekarang dikatakan abad informasi, dunia maya begitu sekali. Dan orang mau bicara, jadi bersama-sama demokratisasi omongannya. Nah, ini memang dari satu sisi ada segi positifnya. Yang dulu terkekang bisa. Tapi kalau lewat batas juga lebih banyak mudaratnya. Kenapa? Orang sudah berbicara seenak dewe, ya Allah, sampai rahasia orang dibicarakan. Makanya sekarang di TV acara-acara gosip itu kan laris. Iya. Ya memang setannya lebih kompak di situ. Iya, ya itulah. Apa yang terjadi? Maaf, kita yang mayoritas Islam, kalau kemudian berada dalam budaya gosip, budaya hanya ngomong-ngomong, kita akan ditinggal jauh oleh masyarakat yang lain. Justru orang-orang yang maaf ya, yang notabene bukan Islam, justru bagaimana menghargai waktu. Sehingga ya ada seorang tokoh Qadil Muhammad Abdu ketika mengatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Kemudian ada ditanya oleh orang-orang Eropa, oleh orang-orang kafir, gimana tinggi, sampai lihat prakteknya umat Islam di mana itu, yang tukaran di mana katanya. Hanya dia keliling, kesimpulannya apa? Dia mengatakan, ra'aitul Islam dunal muslimin, ra'aitul muslimina dunal Islam. Aku melihat Islam itu tidak pada orang Islam. Jadi yang menghargai waktu, yang bersih. Ternyata kok di negara-negara yang bukan Islam, yang mengamalkan ajaran Islam. Justru saya melihat muslimin dunal Islam, tanpa Islam, yang tukaran, yang kotor, yang sedikit begini, sedikit caruk. Ya, walaupun terus terang saja ya ini bukan menang-menangnya wong kalah ini. Nah, mereka terus terang walaupun waktu bagi mereka salah alamat. Waktu bagi mereka the time is money. Kemudian pas uang dutunya itu sayangnya. Mas dia dihinggapi iman sudah insya Allah gitu loh. Lah kita yang sudah beriman tinggal bagaimana iman itu sesuai dengan perbuatan kita. Bagaimana perbuatan orang mukmin seperti yang disampaikan tadi. Anil laghi muridun tentunya. Nah, tapi kok ini terus terang Mas Syarif yang dibicarakan tadi itu dalam konteks mubah. Konteks yang boleh.
ranah boleh itu. Boleh aja harus Nah, ditinggalkan. iya. Apalagi ngerasa nih riba, itu lain lagi persoalannya. Itulah ya, makanya kita harus benar-benar kalau kita ingin maju, mari apa yang kita mari kita belajar yang baik untuk manfaatnya untuk umat Islam. Ya. Sekarang ya yang terjadi apa namanya? Ini berat loh di masa yang sekarang sedang zaman global yang katanya ada masyarakat ekonomi Asia yang orang lain pun boleh. Masuk Ini Indonesia. kalau kemudian orang yang Indonesia yang notabene banyak muslimnya kemudian tertinggal dan kemudian miskin, maka yang terjadi lain. Kemiskinan itu kalau tidak bersama iman bisa melahirkan kekufuran, ya Allah, yang akan terjadi kekacauan. Oleh karena itu, marilah hadis ini kita renungkan baik-baik. Kita berjanji pada diri kita sendiri dan dalam keluarga kita, ayo mari kita berusaha bagaimana anak kita itu diarahkan kepada sesuatu yang bersikap dewasa. Bagaimana manfaat, cari ilmu yang banyak, berakhlak dengan yang baik, berbicara. Memang begini Mas Arif, cirinya memang orang yang menghargai waktu. Memang pergaulan kadang-kadang tidak begitu kental. Tapi rasanan gak ono. Rendah. Tapi sebaliknya orang yang yang banyak nganggurnya, rasananya akeh. Konconya akeh. Oleh karena itu mari ya bukan boleh kita menyetujui orang yang tidak berteman, tidak, jangan. Tapi ayo yang proporsional, tetangga kita harus kita baik, ini baik, tapi ya, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Baik, pemirsa silakan yang pengen bergabung bersama kita, yang punya persoalan atau pertanyaan berkaitan dengan agama yang kita cintai, soal ibadah dan sebagainya, silakan bisa telepon di 085105414121 atau bisa SMS di 081334042844. Masih kita tunggu ya. Topik kita memang tentang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna, tapi silahkan masalah apa aja kita terima telepon dari Anda. Bisa juga SMS 081334042844. Kembali pada topik kita, meninggalkan hal-hal yang tidak perlu tadi Ustaz ya. Memang tidak mudah, tapi lebih mudah untuk mengerjakannya karena memang dibaringi oleh setan katanya sinyalnya. Nah, untuk menguatkan sinyal Ustaz, kadang-kadang apa upaya-upaya kita ya, kadang-kadang kan di lingkungan kita biasa seperti itu, kalau kita nggak ikut nggak enak katanya, ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Nah, dalam hubungan dengan masyarakat baik ya, tetap bisa bersatu seperti Ustaz, ada keseimbangan kan, tidak mudah. Kemudian menumbuhkan semangat untuk benar-benar meninggalkan hal-hal yang tidak perlu, ini bagaimana Ustaz? Memang kita harus berpikir dari... Ada yang masuk dulu, kita coba terima ya, silahkan di 085105. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, masih sedikit trouble kayaknya. Terputus ya. Terputus, masih kita tunggu ya. Silakan bisa dipencet lagi 085105414121 atau kalau susah bisa SMS di 081334042844. Kita tunggu. Kembali bagaimana untuk menyemangati kita agar bisa. Kadang-kadang memang semangat ini kalah Ustaz ya, kalah dengan kebiasaan. Seperti hadis yang disampaikan oleh Mas Syarif tadi, ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan instruksi, himbauan juga. Monggo mungkin. Ya, kita langsung terima. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Cahaya Hati penunggu iman, dari mana, dari siapa, di mana? Dari Fauzi. Ya. Fauzi di mana? Assalamualaikum Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya. Saya pernah ditegur sama orang. Dalam duduk di antara dua sudut. Dakwah ini di dalam hadis itu tidak ada ya. Ya, mohon penjelasannya lah. Mohon maaf diulang ya, kalau nggak terlalu jelas ya. Agak jauhan dari televisinya supaya nggak mantul ya. Pernah Iya. di antara dua sujud itu kan dengan wa'afini wa'afani. Oh. Wa'afini
wa'afini wa'afani. Wa'afini wa'fu anni. Itu katanya nggak ada. Oh, wa'afini wa'fu anni. Ya, baik. Ya mohon penjelasannya buat Karom yang hanya blok. Baik, saya paham pertanyaannya. Jadi Bapak ini tanya, jadi kalimat wa'afini wa'fu anni di dalam doa antara dua sujud ada yang mengatakan itu tidak ada. Nah, mungkin penjelasannya seperti apa? Begini, ini berkaitan dengan persoalan khilafiyah tentang redaksi daripada yang dibaca. Ada ini yang paling sahih, bilang begitu. Iya. Dan itu bagi satu pendapat juga. Sebab bacaan-bacaan dalam salat ada yang memang tauqifi dari Nabi, ada. Tapi di waktu yang lain ada sahabat yang membaca dan dibenarkan Nabi, ditakrir oleh Rasulullah. Nah, memang dari berbeda-berbeda seperti itu sehingga melahirkan bermacam-macam amalan. Tapi kemudian jangan sekian memvonis orang yang ada wa'afini wa'afuni itu salah. Coba itu saya ada sebuah buku Kaifa yusalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana yang ditulis oleh Said Hasan Asgaf kalau tidak keliru, orang Yordan itu, ya begitu lengkap bagaimana dalil-dalil masing-masing bacaan. Memang yang bacaan kayak begini ada di Bidayatul Hidayah. Yang banyak orang pesantren lah. Ya. Ada di kitab Ihya. Yang oleh sementara paham yang lain, ini tambahan. Sehingga lebih ekstrim, ini bid'ah neraka lah, ini yang tidak bayar. Padahal dalilnya ada, apalagi yang berkaitan. Ya, saya kira tidak selayaknya kita memperjuangkan hal-hal yang memang sudah dari awalnya berbeda, karena memang ada dalil. Ada dalil, kecuali memang yang qat'i sudah pasti absolut tidak terbantahkan dan itu mutawatir tidak bisa. Nah, ini masalah bacaan sama dengan ini bacaan ini Mas Ari, Allahu Akbar subhanarabbiyal a'la. Ada yang tidak mau itu, yang mau subhanakallahumma. Memang ada hadis yang ketiga ada. Allahumma ada. Tapi jangan nyalakan ini juga ada dalilnya, ada dasarnya. Juga dari hadis juga ada dari itu loh. Kalau hanya perbedaan mana paling sahih. Urusan paling sahih itu orang ahli hadis itu juga berbeda juga menilai hadis. Ada yang berbeda. Tapi selagi itu sesuatu yang masih dalam ranah mukhtalaf alaih. Jangan kemudian divonis orang kemudian berbeda salah. Ya. Gini maksudnya. Baik, saya kira bisa jelas ya. Mungkin Bapak perlu banyak baca juga ya. Iya. Bisa lebih yakin apa yang dilakukan setiap hari di amal-amalannya. Baik, jadi di dalam sholat bahkan memang banyak perbedaannya. Insya Allah saya juga pernah baca. Malah begini tambahin Mas Adib. Malah dalam saking begitu beragama itu elastis ya. Di dalam sehingga para ulama berijtihad terutama dari kalangan Asy-Syafi'iyah, di dalam sholat boleh asalkan tidak bicara Quran, boleh kemudian tasbih dan doa, tidak apa-apa. Walaupun tidak diajarkan Nabi, tidak membatalkan sholat. Sampai begitu ijtihad ulama. Sehingga definisi as-shalah itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Itu kan setelah ulama mengelaborasi dalil-dalil semuanya, kemudian melahirkan definisi itu bahwa salat ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan ucapan-ucapan itu yang sudah memang mansus dari Nabi, ada yang kan begitu. Ada yang tidak ada. Baik, kadang-kadang Ustaz mungkin saya tambahkan, ada orang yang kan memahami hadis solu kama ra'aitumuni usolli itu yang harus persis banget mungkin. Nah, itu seperti apa? Sekarang begini, sahabat saja memahami di suatu ketika lain. Kenapa muncul mazhab? Kenapa ketika takbir ada yang kemudian dilepas seperti Imam Hanafi? Kenapa yang itu kan karena sahabat melihat Nabi di tempat-tempat yang lain. Iya, tidak sama gitu loh. Dan semuanya diperbolehkan. Itu letak kerahmatannya di situ. Termasuk bismillah di dalam Fatihah kan juga ada perbedaan masalahnya, banyak perbedaan. Baik. Di 081 085 105 telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Bapak Sutaji di Ajung. Ya. Tidak jelas ya. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mau bertanya Pak Yai, Monggo. Mudah-mudahan bisa. bagaimana meningkatkan rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya? Baik. Karena perilaku saya dan orang-orang mungkin itu kadang-kadang lupa bersyukur kepada Allah. Untuk mengingat rasa syukur dan sekaligus meningkatkan rasa syukur menurut agama Islam, itu gimana Pak Yai, agar supaya kita selalu menjadi orang-orang yang bersyukur? Itu aja Pak Yai, dan kepada Ustadz Arif, selamat malam ya Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana upaya meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih, jazakumullah. Ungkapan dan dari perasaan yang muncul dari saudara penanya, sinten? Siapa tadi itu enggak? Ya, ini sebuah ungkapan yang cukup bagus. Itu sebuah pengakuan akan kurangnya bersyukur kepada Allah. Memang syukur tidak akan pernah maksimal kalau diikut dengan nikmat Allah. Sampai ada sebuah afdalul mahamid katanya. Paling utamanya puji kepada Allah, yaitu puji yang diungkapkan Nabi Allah Adam alaihissalam ketika beliau menerima taubat Allah setelah diturunkan ke dunia. Kemudian dia bersujud dan mengucapkan alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Itu kan sebuah ungkapan untuk, karena tidak sampai bisa mewakili kecukupan puji kan. Ya Allah, apapun segala puji bagi Allah, dengan puji ya Allah yang bisa nyukupi dengan pemberian panjenengan. Padahal tidak cukup Pak. Makanya asyakur itu adalah pemberian Allah yang tak terhingga daripada baktinya manusia kepada Allah. Oleh karena itu memang dalam Al-Quran ada ungkapan i'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Jadi kalau kata Daud, i'malu, berbuatlah kamu wahai Daud bentuk syukur kepada Allah, dan sedikit sekali orang yang benar bersyukur. Jadi memang Allah sudah menyatakan sedikit sekali. Dan memang ada cerita riwayat, insyaallah di zamannya Sidina Umar, ada orang tawaf, doanya itu tidak seperti lazimnya orang berdoa. Yang lain doa subhanallah alhamdulillah. Ini enggak, aneh. Doanya Allahumma ij'alni minal qalil, Allahumma ij'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami yang sedikit. Orang ingin yang banyak, kok ini yang sedikit. Aneh ini orang ini. Penasaran, sini. Kamu kok doanya aneh. Yang lain doanya begitu, tapi kok aneh kamu? Loh ya memang kenapa? Lah apa kok bikin aneh? Saya hanya teringat pada ayat Allah yang mengatakan wa qalilum min ibadasy syakur, bahwa sedikit sekali daripada hamba yang bersyukur kepada Allah. Nah, saya ingin yang sedikit yang bersyukur. Sedikit kelompok bersyukur, bilang gitu. Ya Allah, yang bagus, pinter kamu. Jadi kembali kepada pertanyaan akhina ini, bahwa syukur ini harus dipertegas. Apa syukur itu gitu loh. Memang ada syukur lisan seperti alhamdulillah. Ada syukur bil arkan. Secara keseluruhan ada definisi yang mewakili syukur itu sorful abdi fima an'amallahu fima khuliqa li ajlih. Jadi menggunakan segala pemberian Allah kepada kita sesuai dengan tujuannya. Jadi apa ya sudah, maksimalkan, kita diberi mata biar melihat kebesaran Allah, tanda-tandanya, beri kuping untuk mendengarkan ayat Allah. Jadi ini difungsikan sesuai dengan tujuannya. Itu syukur yang maksimal. Dan bagaimana untuk meningkatkan syukur? Meningkatkan syukur itu harus sadar siapa kita. Kita ini ibarat orang pegawai diberi bonus dan gaji sebelum bekerja apa-apa. Belum apa-apa gajinya sudah banyak. Kita belum ibadah, belum sujud apa-apa, Masya Allah sudah diberi hidup, diberi sehat, diberi enak macam-macam. Makanya orang yang mengatakan bahwa masuk surga dengan amal oleh Allah dimasukkan neraka kan? Ayo tahu. Kalau kamu kena ngandalkan amalmu, jadi kita masuk surga. Mudah-mudahan itu birahmatillah, dengan kasih sayang Allah. Sebab kalau pas bandrol Mas Rif tidak cukup. Umpama kita berkedip enak 1 rakaat, berapa kedipan kita?
Kita ini hidung nih, ini saya ini sumpah sedikit sudah. Coba. Ini sudah berapa rupa? Tidak cukup Mas Rip. Oleh karena itu kita tidak punya wala amala wala apa pada Allah, hanya pokoknya wis pasrah, syukur mungkin diterima seadanya. Inilah. Tapi berperasaan seperti Pak Akhina ini bagus, karena ada upaya untuk memaksimalkan diri. Ya syukur yang paling antara lain yang ibadah. Makanya kenapa sholat duha kok bisa mewakili sedekah-sedekah semuanya ini? Kan ini perlu disedekahi Mas. Ya. Ini ruasan 300 berapa? Lupa 360. saya. Nah, ini kan perlu disedekahi. Kalau baca subhanallah berapa? Makanya subhanallah berapa hitungannya? Tapi ada terwakili dengan sholatul duha, karena bergerak semua ini, pikirannya yang khusyuk. Ini kan fasilitas Allah. Cara membayar diberi ATM lagi loh. Ikilah enak itu ya Allah. Ini pun juga melahirkan syukur kan, diberi lagi. Jadi tidak putus-putus nikmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Baik. Penanya berikutnya di telepon 085. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya. Seputar pertanyaan masih tetap di lingkup sholat, demikian Pak Kiai. Mau tanya, kan di dalam sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri Dengan salam. salam. Demikian ya. Kalau orang yang hafal dan segala macam untuk doa-doanya. Akan tetapi bagi orang yang cek kepinginnya sholat, artinya cek kepinginnya khusyuk, dan kemudian bisanya hanya takbiratul ihram dan mengakhiri salam, demikian tanpa yang lain. Kalau yang lain kan lengkap ya, ini wajahiyah dan seterusnya, demikian. Bagaimana hukumnya di antara orang yang hafal dan orang yang tidak tahu sama sekali, Pak Kiai? Mohon penjelasannya. Demikian dari Bapak Jumal, mohon penjelasannya kepada Pak Kiai. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suman, bagaimana orang yang sholatnya tidak hafal bacaannya, bisanya cuma takbiratul ihram dan salam aja gitu? Bagaimana cara sholatnya, atau apa sah apa enggak sholatnya? Baik. Salat ini adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Malah tidak ada amal setelah syahadat ke salat, makanya menjadi rukun Islam yang kedua. Dalam situasi apapun orang wajib salat, kecuali orang yang berhalangan seperti orang yang haid. So, tidak bisa berdiri duduk sampai pada tahap akhir, ketika orang yang sakit parah sekalipun masih ada ingatnya, diingatkan, minimal ingat hatinya. Oleh karena itu kita wajib belajar, kan begitu? Wajib belajar. Jadi antara belajar sholat dengan sholat itu kewajibannya podo. Kullu ma yatawassalu ilal wajib fahu wajib. Segala sesuatu yang mengantarkan kepada ini wajib juga. Dengan ada kaidah lain, ma la yatimul wajib illa bihi fahu wajibun. Nah, inilah pentingnya kita cari ilmu, karena kita wajib. Akal kita akan diurus oleh Allah kalau tak cari ilmu kamu gitu. Nah, tapi kan kenyataan di lapangan ada orang yang tidak punya ilmu kan gitu, yang sudah berusaha. Memang dalam sholat, memang kembali kepada prinsip awal, agama ini adalah yusrun, adalah gampang, tidak beratkan. Selagi ini orang berusaha untuk tahu dan bisanya hanya takbir, rukun dalam sholat dari pelacakan para ulama, dari hadis-hadis apa yang rukun qauli, rukun ucapan dua, Fatihah dan tasyahud. Ini yang lain itu sunnah. Artinya kalau yang lain tidak ada risiko, tapi yang ini sampai ada la salata liman yaqra bi Fatihil kitab, tidak sah salatnya orang, tidak sempurna kalau tanpa Fatihah. Ya. Berarti Fatihah itu rukun. Nah, orang makanya pendidikan pertama anak kita harus tahu Fatihah kan, karena wajib kan. Dan tasyahud itu. Lah, orang yang tidak bisa baca dengan catatan belajar, tapi kalau tidak usaha ya tidak bisa, harus ada usaha. Urusan bisa tidak bisa itu Allah yang melancarkan dia kan ya. Lah, itu membaca apa yang dia bisa. Selama belum bisa Fatihah. Iya, umpamakan
Baca bismillah, bismillah. Fatihah berapa? 7 ayat, bismillah 7. Sampai begitu lama mereka. Tidak bisa bismillah, mungkin Allah bikin bisa Allahu Akbar kan. Ya. Ya, Allahu Akbar itu sepanjang Fatihah. Berapa gitu? Allah. Kalau tidak bisa yang lain. Allah tidak bisa diam sepanjang Fatihah sampai begitu. Saking wajibnya. Oleh karena itu, ya bagi orang yang masih belum mampu, satu wajib belajar, sholat tetap ditegakkan. Ya, harus. Itulah, ini cara memilah. Oleh karena itu wajib. Sebab saya juga berhadapan ada orang tua pernah ikut haji sama saya atau apa-apanya bisa. Ya itu suruh mau coba niki. Sampai sambian kau tuh ngajar. Bila bilang aku tidak bisa belajar lah, ini yang tidak bisa cepat belajar. Kamu semampunya. Upaya belajar inilah yang direkani oleh Allah. Urusan bisa Allah yang bikin bisa kamu gitu deh. Oh begitu, inilah. Oleh karena itu, mutunya sholat seseorang ditentukan antara lain oleh ilmunya. Kenapa? Sholat yang khusyuk adalah ditentukan oleh sejauh mana dia tahu apa yang dibaca maksudnya. Kan itu Mas Syarif ya. Itulah. Makanya oleh karena itu marilah kembali kepada hadis yang kita baca semula. Gunakanlah umur ini bermanfaat. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya yang bermanfaat. Sebab kalau sudah tanpa ilmu, maka perbuatan ini akan ngawur, tidak berdasar, dan juga tidak diterima oleh Allah. Ya. Baik, jadi kesimpulannya Bapak Suman tadi ya, sholat tetap kerjakan sebisanya, tapi juga punya kewajiban terus belajar dan memperbaiki sholatnya. Insya Allah dengannya Allah akan menolong dan membisahkan. Jangan kemudian sudah patah semangat untuk tidak belajar, terus sampai bisa sebisanya. Pertanyaan berikutnya di jalur SMS nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah perempuan menyembelih ayam? Nah, dari Ariza Az-Zahra. Boleh. Urusan menyembelih itu siapapun, tapi itu menyangkut memang pekerjaannya orang laki yang yang kan itu karena memang pekerjaan yang kalau bolehnya boleh karena khitabnya, tapi pelaksanaan di lapangan di zaman Nabi orang laki kan yang nyembelih. Mungkin karena tidak ada lagi laki-laki yang bisa motong. Akal kan cukup syarat baca bismillah, cara nyembelihnya tahu. Apalagi ayam kan kecil tinggal dipeting katanya. Baik, jadi boleh ya, boleh. Ya, kalau sudah nggak ada laki-laki yang lain ya. Kalau bisa tetap laki-laki karena memang di zaman Rasulullah katanya tidak pernah perempuan menyembelih. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amalan agar hajat cepat terkabul dengan baca salawat nariyah berapa kali matur nuwun misalnya. Amalan itu banyak, yang antara lain kan salawat. Jadi bacaan Al-Quran, dan masing-masing bacaan itu punya mumayyizat, punya keistimewaan sendiri-sendiri ya. Memang selayaknya bacaan itu bervariasi ya, baca Quran, karena manusia kan punya sifat punya bosan. Jadi tapi sholawat bagus. Kalau kembali kepada sholawat nariyah, sholawat nariyah ini nama dari sebuah sholawat yang kalau tidak keliru itu adalah susunan Syekh Ahmad At-Tazi. Sholawat itu adalah sebuah doa yang memohonkan Nabi dapat rahmat dan salam kan. Adapun tambahannya bisa macam-macam dan itu dibenarkan karena di zaman Nabi ada sholawat dibaca sahabat dan Nabi tidak negur gitu loh. Makanya kemana banyak salawat. Nariyah ini artinya kan api, sholawat yang bongso api. Apa maksudnya? Ya, saya pernah baca dalam sebuah buku bacaan Ghazalatul Asrar kalau tidak keliru. Jadi ada yang memberi nama sholawat nariyah itu Ahlul Qurtubah kalau gitu, ahli Quran Qurtubah. Nariyah. Kenapa dikatakan nariyah? Karena saking begitu mujarabnya seperti api yang membakar kayu yang kering. Jadi itu sebuah julukan gitu loh ya. Ada yang mengatakan sholawat tafrijiyah ya. Tafrijiyah itu mana yang bicara tafrijiyah itu karena apa? Karena farajal ham, jadi bisa menghilangkan kesusahan. Ya memang semua sholawat seperti itu kok. Hanya memang di sholawat nariyah kemudian ada ungkapan Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sidratil bil uqad. Dengan rahmat Allah yang mudah-mudahan ikatan itu bisa lepas, ikatan ini yang ruwet-ruwet kan. Wa tanfariju bil kurab, dan kesusahan bisa terbebaskan, bisa dijembarkan. Nah itu Pak
dikatakan tafrijiyah. Memang ada amalan-amalan di kita bahwa sholawat nari itu kan tajribah namanya. Sebuah amalan-amalan yang pernah berhasil dicoba, itu namanya tajribah, eksperimen. Kalau dalam bahasa penelitian eksperimen, itu jadi di dalam kitab itu dikatakan orang yang mengamalkan sholawat nariyah dengan jumlah 4.444 dibaca dalam satu duduk, artinya tidak berdiri, pokoknya satu kali duduk, bisa dengan jamaah, itu akan dikabul. Tapi terus terang, kabulnya bacaan itu jangan berdiri sendiri, harus dikaitkan dengan amal yang lain, terutama yang bersangkutan dengan kewajiban pokok. Sholawat nariyah dibaca terus, tapi tidak sholat. Nah ini yang kadang-kadang orang tidak bisa mengkaitkan. Iki sholawat mandi, tapi dibaca kok kemudian tidak mandi. Saya wah sholawat tidak mandi, ternyata memang dia jarang sholat. Nah, kembali kepada sebuah hadis qudsi yang sering kita dengar, insyaallah sahih, bahwa Allah mengatakan dalam hadis qudsi, senantiasa hambaku mendekat kepadaku bimaftaratu alaih, dengan apa yang aku fardukan. Jadi mendekat kepada Allah itu yang dengan yang fardu dulu, baru kemudian dengan nawafil, dengan sunnah. Ketika dia makan fardu yang nawafil, sehingga aku mencintainya. Setelah mencintainya, maka aku jadi kupingnya. Itu awas lah mutasyabih ini. Cara menerjemahkannya jangan kemudian waktu jadi tidak. Artinya kupingnya dijaga oleh Allah. Tidak semua yang didengar itu dengar yang baik-baik, dijaga. Jadi matanya. Termasuk ketika minta kepadaku, aku kabulkan, namanya mustajab lagi. Jadi saya sarankan kepada penanya, tolong ketika bicara mandi atau menjarab itu jangan berdiri sendiri, tidak dikaitkan dengan kewajiban pokok yang berinvestasi ini. Baik, jadi yang paling mandi sebenarnya adalah mengerjakan sesuatu yang fardu, kemudian ditambah dan yang sunnah, baru yang mungkin ya seperti bacaan-bacaan harian kita, insya Allah ya. Tapi sebenarnya itulah janji Allah, kalau kita mengerjakan yang fardu tadi di hadis, kemudian yang sunnah, insya Allah akan mengabulkan semua permohonan kita, insya Allah. Pertanyaan berikutnya masih di jalur SMS. Zakat pertanian berupa uang boleh atau tidak diserupakan uang, dirupakan uang? Ada pendapat, asalkan seharga itu. Tapi yang umum jumhur itu adalah berupa bendanya. Hasil pertanian. Ya, memang ada pendapat ada, tapi harga itu. Sebab ada yang berpandangan dari aspek manfaat. Nah, tapi jumhurul ulama tetap lewat ini lewat al-qut itu, al-qut. Ya, makanan yang mengenyangkan tadi itu ya. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz, begini, dosa saya amat sangat besar katanya. Saya pengen bertobat dan pengen berhenti dengan semua yang saya lakukan selama ini. Adakah bacaan khusus untuk menebus dosa saya? Dari Fathur di Balung. Ya. Terima kasih bahwa memang taubat itu sesuatu pintu awal, salah satu terminal awal dari sekian terminal menuju Allah. Dalam bahasa tersebutnya salik ilallah, taubah pintunya. Nah, taubat itu wajib dilakukan untuk menghapus dosa. Dosa itu kan banyak, Mas Syarif. Ada dosa besar, dosa kecil. Ada dosa yang kalau tebusannya dengan hukum, ada dengan had. Seperti satu contoh membunuh orang, harus dibunuh. Tapi konteksnya had yang di mana? Tentu di negara yang menerapkan itu. Sementara kita tidak kan itu. Nah, dalam banyak referensi kita bertaubat itu syaratnya kan ada 3. Kalau berkaitan dengan dosa kepada Allah. Utlub mata ban bin nadamati muqli'a wa bi azmi tarki dzambi fi mastuqbila. Bertaubatlah kamu kepada Allah bin nadamah, dengan menyesali dan muncul dari hati menyesal. Kemudian muqli'a, penyesalan tidak cukup, harus berhenti dari perbuatan itu. Penyesalan ada tapi tidak berhenti, itu namanya mustahzi bi rabbi katanya. Kemudian
punya ada wabi azmi tarkiz dzambi, dan adanya azam, kebulatan tekad untuk meninggalkan itu pada Allah. Ya tentunya obatnya dengan istighfar lagi. Di samping umpamakan kewajiban diqadha, penanda sholat apa macam-macam ya. Diikuti dengan kebaikan. kebaikan-kebaikan. Itu dengan kebaikan istighfar. Banyak kalau bacaan. Apapun bisa. Kalau istighfar macamnya ada namanya istighfar, apa namanya, sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Jangan bisa baca banyak buku-buku buku tentang istighfar ada di toko-toko kitab. Kalau tidak bisa yang lain, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih bisa. Dan juga bacaan yang lain, sholawat, bisa juga penebus dosa, macam-macam. Nah, tapi kalau ketika kesalahan dengan manusia, inilah yang kemudian harus diselesaikan dengan yang bersangkutan. Kalau itu harta benda kembalikan, kalau itu ngerasani minta maaf, halal bihalal yang tidak usah nunggu bulan Syawal kalau gitu tuh ya. Nah, ya ini jadi semua kebaikan terus. Nah, sekarang begini, gimana? Dosa saya banyak. Ayo yang banyak juga istighfarnya, yang banyak juga taubatnya, mengerjakan yang kebaikan-kebaikan. Dengan sedekah, dengan apa? Sehingga ada sebuah kaidah para ahli sufi mengatakan, jika kamu ingin bertaubat dari dosa, maka ketika kamu berbuat dosa, merasakan manisnya dosa, enaknya dosa, maka ketika bertobat hendaknya kamu merasakan pahitnya taat. Ketika waktu berbuat senang, tolong ketika tobat sampean harus sungguh-sungguh. Artinya ibarat sholat malam istighfar, ayo sampai ngatek sampai gitulah. Pokoknya harus maksimal juga itu loh. Sampai mengibaratkan ketika maksiat itu manis, tapi ketika tobat harus sampai pahit gitu. Ini masalahnya. Ya. Saya kira itu ya, tadi jelas bahwa ada 3 hal yang harus dilakukan bertobat ya, tadi berhenti, kemudian menyesali, dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang paling poin sebenarnya ya. Kemudian cara bertobatnya tentu dengan istighfar ya, banyak beristighfar, kemudian diikuti banyak beramal ya. Bahkan sholat itu kan penebus dosa ya, penebus setiap dosa seperti digambarkan Rasulullah banyak tuh. Insya Allah dengannya kita akan menjadi manusia baru yang baik ya, yang baik. Tapi kalau punya tanggungan-tanggungan kepada manusia, kembalikan tanggungan itu. Kalau punya tanggungan kepada Allah, meninggalkan banyak sholat ya, digantikan sholat yang ditinggalkan. Kalau masih ada silakan di 085 105 414121, 081 334 042 844 di jalur SMS Anda. Masih kita tunggu, kita beri waktu beberapa saat. Ya, kalau sudah Ustaz mungkin bisa disimpulkan ya dari pembicaraan kita tadi dari awal tentang bagaimana kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak berguna dan untuk meningkatkan kualitas keimanan kita tentu saja ya, dan akan diberi keuntungan surga oleh Allah salah satunya. Ya, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan juga silakan. Jadi berdasarkan apa yang kita baca dan jawaban kami, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang benar, yang hak minallah dan Rasulnya, masa bisa kita sarikan dalam sebuah ungkapan singkat bahwa marilah kita sebagai hamba yang penuh dengan kekurangan. Maaf, ada yang tanya satu lagi ya. Ya, sudah masuk soalnya. Menyemir rambut dengan warna hitam boleh apa tidak, Pak Rozi di Puger? Ya, sebenarnya ya tidak boleh. Ada kecuali untuk kepentingan perang. Atau ada kepentingan. Kalau kepentingan perang, kalau tentaranya putih-putih kan nggak ditakuti musuhnya. Ya, itu malah yang boleh dengan merah kan itu sudah merah. Nggak boleh. Tapi ya kalau mencari pendapat ada yang saja. Ya dia mungkin ada kemaslahatan biar kepalanya apa. Tapi kalau motif-motif yang ya mungkin lebih baik. Dan malah kalau membiarkan putih itu katanya mengingatkan kita bahwa kita akan kembali kepada Allah. Tasyayub ya. Baik, mungkin dilanjutkan dari kesimpulan. Baiklah, monggo kita renungkan bersama. Kalau kita sudah umur berapa sekarang, nganggurnya berapa, tinggal bagaimana kita untuk bersemangat ibadah dan beramal soleh untuk menutupi kengangguran-kengangguran itu. Kita bertobat kepada Allah, kita isi bahwa dengan iman amal soleh
dengan sebuah seruan dengan ayat Allah, surat Allah yang surah dan Al-Quran yang sangat pendek, yang oleh Imam Asy-Syafi'i dikatakan balik walaupun pendek, andaikan manusia merenungkan isi kandungannya, cukuplah satu surat itu diturunkan oleh Allah, karena begitu besarnya kandungan. Sebab itu inti daripada keberuntungan hidup. Apa itu? Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Demi waktu, nah waktu. Orang nganggur karena waktu, orang bekerja berprestasi karena waktu. Kajian dengan akhirat, orang akan merugi dengan waktu yang dari hidupnya, kecuali orang yang iman, amalus salihat. Tidak cukup dua iman, tapi juga watawassaw bil haq. Jadi keimanan dan kesalahannya masih kita tularkan kepada yang lain, sehingga menjadi merambah manfaat maslahah. Watawassaw bil haq. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mudah-mudahan diterima oleh Allah, mengundang berkah yang banyak dan menjadi bagian hidangan yang bisa mengembalikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukaffir fil awwalin wal akhirin. Ya Allah, ya Allah, apa yang kami sampaikan ya Allah, kalau memang benar dari Engkau ya Allah. Amin. Kalau salah karena kelemahan kami sebagai hamba-Mu yang penuh dengan lupa ya Allah, maafkan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, mulai hari ini, detik ini kami berjanji ya Allah, mudah-mudahan waktu yang kami tidak tahu tinggal berapa bulan, tinggal berapa tahun atau bahari, kita tidak tahu pada waktunya akan menghadap Engkau ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan sisa ini bisa mengimbangi dosa-dosa kami yang banyak. Tolong dosa yang banyak hapuskan ya Allah. Amin. Hapuskan ya Allah, jauhkan dari rapor kami ya Allah. Kau Maha Penghapus. Kau berfirman dalam Al-Qur'an, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahumul kitab. Allah bisa menghapus. Kau Maha, ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi kana. Hapuslah ya Allah. Hapuslah ya Allah. Di dunia mungkin kami tidak tahu akan dosa-dosa karena kami adalah pandai menutup diri, tapi di hadapan-Mu tersekap semuanya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampunilah ya Allah. Sitir ini lanjutkan sampai di akhirat, jangan kami kecewakan di akhirat ya Allah. Mudah-mudahan Nabi-Mu, kekasih-Mu ya Allah hadir membela kami di hadapan Engkau ya Allah, memberi syafaat membela kami dan menuntun kami ke surga-Mu. Amin ya rabbal ya Allah. Jadikanlah kami dan keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, tenang, ahli ibadah ya Allah. Berilah hidayah kami dan anak kami ya Allah, istiqomahkan ibadahnya ya Allah. Berilah hidayah ya Allah, Kau yang beri hidayah ya Allah. Ya Allah, birahmatika. Berilah kami rezeki yang halal dan berkah, jauhkan dari yang syubhat dan yang haram ya Allah. Berilah kami lingkungan yang mengantarkan kami lebih dekat kepada Engkau ya Allah. Rabbana ya Allah, ya Allah, Gusti, ampunilah dosa kami dan orang tua kami yang di alam barzah ya Allah, dan guru-guru kami yang mengenal kami kepada Engkau ya Allah. Ampunilah ya Allah, kumpulkan beliau dengan syuhada salihin kekasih-Mu, wa hasuna ulaika rafiqa. Terimalah ya Allah, terimalah doa ini ya Allah. Kami hanya bisa menjerit dan memohon, Kaulah yang menerima. Rabbana taqabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Terus kami terima kasih, dan pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih kebersamaan Anda. Mudah-mudahan dibarengi dari Allah, sehingga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari akan manfaat bagi kita di dunia dan manfaat bagi kita di akhirat kelak. Amin. Sampai jumpa di kesempatan yang datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.